더 찾고 있습니다. 만약에 우리 인도네시아 피가 흐르는 선수들이 좋은 선수들이 계속 있다면 분명히. So I think we have a big potential, but again, we are sleeping giants. We need to wake up. Pemain berdarah Jepang Riku Matsuda masih berhasrat bela timnas Indonesia, berharap Shin Tae-yong memberikan kesempatan. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan mulai digelar pada September 2024 sampai Juni 2025. Beberapa pemain keturunan sudah membela timnas Indonesia yakni Jordi Amat, Shane Patinama, Sandy Walsh, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Nathan Choyaon, Tom Haye, Jay Itzes, Ragnar Orat Mangoen, Kelvin Verdong, dan Elkan Bagot. PSSI sedang berburu pemain keturunan lainnya, salah satunya Ula Romeni. Selain itu, PSSI juga sedang mengusahakan agar Martin Paes bisa membela timnas Indonesia karena sudah resmi dinaturalisasi. Melihat kesempatan itu, Riku Matsuda masih sangat berhasrat bisa memperkuat timnas Indonesia. Pemain Gamba Osaka itu yakin kualitasnya bisa membantu timnas Indonesia. Ia juga berharap Shin Tae-yong memberikan kesempatan kepadanya. Saya sangat ingin membela timnas Indonesia. Jika ada kesempatan bagi saya membantu timnas Indonesia, saya akan melakukannya, kata Riku Matsuda saat ditemui awak media lapangan rugby, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Juli 2024. Ingin membantu sepak bola Indonesia agar lebih berkembang. Menurutnya, senang rasanya apabila ia mendapatkan kesempatan yang sangat berharga tersebut. Tidak cuma di timnas Indonesia saja, saya juga ingin membantu sepak bola Indonesia. Pastinya saya akan senang melakukannya, ucap Riku Matsuda. Sayangnya sampai saat ini belum ada ketertarikan dari Shin Tae-yong kepada Riku Matsuda. Sejauh ini baru kabar angin saja yang beredar. Riku Matsuda mempunyai saudara kembar yang bernama Riki Matsuda. Ini bisa saja menambah kekuatan timnas Indonesia apabila kedua pemain itu bergabung. Belum ada PSSI yang menghubungi. Hanya pembicaraan saja sekilas, kata Riku Matsuda. Waspada Mees Hilgersdaan Rots, pemain keturunan Indonesia, kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Australia waspada Mees Hilgersdaan Rots, pemain keturunan Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Australia waspada Mees Hilgersdaan Rots, pemain keturunan Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Australia Graham Arnold memantau perkembangan naturalisasi pemain Indonesia dari Eropa. Dua pemain Eropa bakal gabung Indonesia adalah Mees Hilgersdaan Rots. Mees Hilgersdaan Rots adalah pemain keturunan Indonesia bermain pada klub Twente. Mees Hilgers sebagai bek tengah Twente. Daan Rots adalah penyerang Twente. Graham Arnold mengakui waspadai terhadap Mees Hilgersdaan Rots. Mees Hilgersdaan Rots sudah terbiasa satu tim dalam klub Twente. Terlebih-lebih mereka berdua satu klub, dan yang terbaru, dia sedang bertemu, mungkinkah membahas soal naturalisasi? Pelatih Australia waspada Mees Hilgersdaan Rots, pemain keturunan Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbeda dengan pemain keturunan Indonesia lain berasal dari tim berbeda-beda. Antara satu pemain dengan pemain perlu latihan sinergi. Tapi Mees Hilgersdaan Rots sudah satu tim dalam klub Twente.
Twente adalah klub sepak bola Liga Eredivisie Belanda yang selalu berada pada puncak klasemen. Pelatih Shin Tae-yong merekrut MS Hilgers Daan Rots untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Winger Manchester United Anthony Santos bakal dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Pengamat sepak bola bilang begini. Rumor Anthony Santos akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Ia mengaku sudah menanyakan hal tersebut kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kabar Anthony Mateus dos Santos hendak dinaturalisasi sempat muncul di media sosial. Hal itu pun sampai ke telinga pengamat sepak bola timnas Indonesia. Anthony dos Santos isu-isu terhangat seputar pemain keturunan yang hendak dinaturalisasi. Sang pengamat membenarkan PSSI tengah mencari pemain keturunan di lini serang untuk memperkuat timnas Indonesia. Soal kebenaran rumor Anthony, ia sempat bertanya kepada Erick. Namun, Ketum PSSI itu belum memberikan jawaban-jawaban atau masih dirahasiakan. Pengamat mengatakan mustahil Anthony dinaturalisasi menjadi WNI. Bisa dipastikan kabar tersebut tidak benar alias hoaks. Benar, PSSI sekarang sedang mencari pemain di lini serang karena ini menjadi suatu kelemahan. Tapi soal Anthony, saya pikir ini hoaks. Menurut saya juga sudah menanyakan, sudahwa ke Pak Ketua, Erick Thohir, menanyakan tentang kebenaran ini dan tidak ada respons apa-apa, imbuhnya. Anthony memang mustahil dinaturalisasi menjadi WNI. Sebab, pemain berusia 24 tahun itu telah tampil sebanyak 20 kali di timnas Brasil, yang mana melebihi jumlah minimal yang ditentukan FIFA jika seorang pemain hendak dinaturalisasi. Belum lagi, Anthony juga tidak punya darah keturunan Indonesia sama sekali. Ia jelas tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan menjadi WNI sesuai undang-undang yang berlaku. Lagi pula, rumor mengenai Anthony yang hendak dinaturalisasi menjadi WNI tersebut beredar di media sosial. Bisa dipastikan hal tersebut merupakan lelucon belaka mengingat penurunan performa yang dialami ex-Ajax Amsterdam itu belakangan ini. Penampilan angin-anginan di Man United sepanjang musim 2023 hingga 2024 berakibat tidak dipanggilnya Anthony ke skuad timnas Brasil di Copa America lalu. Ia kini juga harus berjuang keras merebut tempat di skuad asuhan Erik ten Hag lantaran Jadon Sancho sudah kembali dari masa peminjaman. Kiper FC Dallas, Martin Paes, ingin segera membela timnas Indonesia. Paes sudah resmi menjadi WNI dan tinggal melaksanakan perpindahan federasi. Tahap tersebut cukup memakan waktu karena dia sempat mencatatkan caps bersama timnas kelompok umur Belanda. PSSI saat ini masih menempuh semua jalan agar sang pemain bisa segera tersedia untuk skuad Garuda. Apalagi, Indonesia akan bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan September mendatang. Martin Paes menjelaskan, rencananya membela Indonesia sudah dipikirkan cukup matang. Bahkan, butuh 3 tahun untuk memantapkan diri terkait keputusan tersebut. Menurutnya, berjuang bersama tanah kelahiran neneknya membawa kebanggaan tersendiri, tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Saya benar-benar merasa harus melakukan ini untuknya. Mereka sudah meminta saya selama 3 tahun dan kemudian tahun ini terasa seperti momen yang tepat, waktu yang tepat, kata Martin Paes. Kiper berusia 26 tahun ini melanjutkan, misinya ini menjadi misi untuk menuntaskan janjinya kepada neneknya. Dia menilai bahwa sekarang adalah waktu yang tepat dan selangkah lagi caps bersama skuad Garuda tersebut akan datang. Beberapa bulan terakhir yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang proyek ini. Saya dapat menunjukkan kepadanya beberapa cerita ketika saya berada di sana di akhir musim. Jadi ya, itu luar biasa dan kemudian 1 bulan setelahnya, dia meninggal dunia, jadi itu seperti sebuah momen yang lengkap, lanjutnya. Paes menilai bahwa bermain dengan Indonesia memberikan arti khusus, selain itu, dia siap membantu Shin Tae-yong membawa timnya lolos ke Piala Dunia 2026. Nantinya, akan jadi momen spesial karena ajang tersebut akan digelar di Amerika dan bisa bermain di Dallas. Dengan Piala Dunia yang akan berlangsung di sini dan kualifikasi. Saya yakin saya dapat memainkan peran besar dalam hal itu. Jika saya akan memainkan pertandingan Piala Dunia di Dallas, misalnya, dengan Indonesia, itu akan menjadi hal yang luar biasa, tutupnya. Shin Tae-yong bahagia,
Calon penyerang timnas Indonesia Mauresmo Hinoke promosi ke tim senior FC Dordrecht. Calon penyerang timnas Indonesia Mauresmo Hinoke promosi ke tim senior FC Dordrecht. Hal itu terlihat dalam unggahan terbaru FC Dordrecht di akun Instagramnya, Fake Dordrecht. Winger 19 tahun itu terlihat hendak berlatih bersama rekan-rekan barunya di tim senior. Sebelumnya pada musim 2023 hingga 2024, Mauresmo Hinoke mentas bersama tim U21 FC Dordrecht. Tercatat dari 18 pertandingan, Mauresmo Hinoke mengemas 3 gol. Kelar musim 2023 hingga 2024, Mauresmo Hinoke dipanggil Indra Syafri untuk membela timnas Indonesia U19 di Toulon Cup 2024 yang dilangsungkan di Prancis awal Juni 2024. Saat itu, Mauresmo Hinoke dipanggil untuk menjalani trial bersama skuad Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U19. Jika tampil apik di Toulon Cup 2024, Mauresmo Hinoke akan diproses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Singkat kata, Mauresmo Hinoke tampil oke di Toulon Cup 2024. Dari 5 laga, aksi Mauresmo Hinoke paling mencolok saat timnas Indonesia U19 bersua Jepang U19. Tiap kali membawa bola, Mauresmo Hinoke pasti melewati 2-3 pemain Jepang U19. Hasilnya, Mauresmo Hinoke mencetak gol tunggal timnas Indonesia U19 dalam laga tersebut. Gelar Toulon Cup 2024, Mauresmo Hinoke bersama 2 pemain lain yakni Dion Marks dan Tim Gepen segera menjalani proses naturalisasi. Mereka ditargetkan dan diharapkan bisa dapat ambil bagian saat timnas Indonesia U19 mentas di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 hingga 29 September 2024. Jika proses naturalisasinya rampung sebelum September 2024, ada peluang Mauresmo Hinoke dipanggil memperkuat timnas Indonesia senior saat bersua Arab Saudi, 5 September 2024, dan Australia, 10 September 2024, di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang menarik menanti kiprah Mauresmo Hinoke bersama FC Dordrecht. Jika tampil apik di masa pramusim, peluang Mauresmo Hinoke membela FC Dordrecht di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025 terbuka lebar. Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia membutuhkan tenaga pemain tambahan. Sebab, lawan yang dihadapi skuad Garuda adalah tim-tim papan atas Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran atau Australia. PSSI bisa saja melakukan pendekatan kepada sejumlah pemain diaspora grade A, kebetulan si pemain sedang berada di tanah air. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Pemain keturunan ex-Parma seharga Rp104,29 miliar ini bisa ubah peta kekuatan timnas Indonesia jika dinaturalisasi dan rumornya sedang dalam incaran West Ham United. Pemain keturunan Indonesia, Jayden Oosterwolde, kini menjadi salah satu bek muda potensial di Eropa. Penampilan gemilangnya bersama Fenerbahce di Liga Turki menarik perhatian banyak klub besar, termasuk West Ham United dari Premier League. Oosterwolde yang saat ini berusia 20 tahun, telah menjadi pemain kunci di lini belakang Fenerbahce. Kemampuannya dalam bertahan dan menyerang membuat ia diandalkan oleh pelatihnya. Tak heran, performa apiknya ini mengantarkannya ke timnas Belanda U21. Nama Oosterwolde semakin santer dibicarakan publik sepak bola Indonesia, terutama setelah West Ham dikabarkan tertarik untuk membelinya. The Hammers diprediksi rela mengeluarkan dana 15 juta pound sterling untuk mendapatkan jasanya. Jika transfer ini terrealisasi, Oosterwolde akan mengikuti jejak pemain keturunan Indonesia lainnya yang berkarir di Premier League, seperti Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam. Di sisi lain, transfer ini juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan Oosterwolde di timnas Indonesia. Posisi bek kiri timnas saat ini terbilang cukup ramai dengan kehadiran Shane Patinama, Pratama Arhan, Edo Febriansyah, dan yang terbaru Kelvin Verdong. Kedatangan Oosterwolde tentunya akan menambah persaingan di posisi tersebut. Namun, hal ini juga menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia terus melahirkan talenta-talenta muda berbakat yang mampu bersaing di level internasional. Situs MLS update kasus Martin Paes di CAS.
sedang dipertimbangkan, tergantung penafsiran bahasa yang rumit di statuta FIFA. Situs Liga Amerika Serikat atau Major League Soccer, MLS Soccer, mewawancarai Martin Paes seputar MLS All-Star, menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan ambisi membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Khusus untuk memperkuat timnas Indonesia, Martin Paes sebenarnya telah dilantik sebagai WNI pada 30 April 2024 dengan melepaskan paspor Belandanya. Darah Indonesia yang turun dari nenek pihak ibunya, Nel Appels van Heest, yang lahir di Kediri, Jawa Timur, membuat Martin Paes memenuhi satu di antara syarat statuta FIFA untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga masih mengganjal legalitas Martin Paes untuk bermain dengan timnas Indonesia. Dibawa ke CAS. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA pasal ke-9. Sebelumnya, Martin Paes pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21. Penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia U21 dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. PSSI telah membawa sengketa penjaga gawang kelahiran Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998 itu ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga atau CAS. Penjelasan MLS Soccer. Peralihan untuk memenuhi syarat bermain dengan timnas Indonesia masih bergantung pada proses banding FIFA yang sedang dipertimbangkan CAS, tulis narasi MLS Soccer pada Rabu, 24 Juli 2024. Sebab, Martin Paes mewakili Belanda di tingkat junior, dan pertanyaan apakah ia terikat dengan negara tersebut bergantung kepada penafsiran bahasa yang rumit di statuta FIFA, jelasnya. Pada awal Juni 2024, Erick Thohir selaku Ketua PSSI mengklaim telah menemukan celah dalam kasus Martin Paes untuk bisa menang dalam banding di CAS. Bukti Erick Thohir. Erick Thohir menganggap Martin Paes seharusnya bermain untuk Belanda U21 pada Maret 2020 ketika usianya belum genap 22 tahun. Namun, pandemi COVID-19 membuat beberapa pertandingan kualifikasi Euro U21 2021 diundur. Ya, kami perlu proses lagi dan sepertinya harus dibawa ke CAS karena ada sengketa bahwa Martin Paes terakhir kali bermain pada November 2020, ujar Erick Thohir. Namun, sebenarnya itu, semestinya pertandingan digelar pada Maret 2020. Karena ada pandemi COVID-19, makanya diundur. Jadi ada jeda waktu yang lama, terang Erick Thohir. Kabar dari Menpora, FIFA masih belum melihat ini sebagai sesuatu yang dimudahkan. Jadi akan kami coba ke CAS. Kita lihat nanti siapa yang menang, tutur mantan bos Inter Milan ini. Sementara pada pertengahan Juli 2024, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, mendapatkan kabar dari Erick Thohir bahwa Martin Paes sudah bisa debut dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Untuk Martin Paes, kemarin Pak Erick Thohir sampaikan, insya Allah September 2024 sudah bisa bermain dengan timnas Indonesia. Ini menurut Pak Erick Thohir. Soal CAS, sedang diurus PSSI. Nanti kita lihat perkembangannya, imbuh Dito. Bicara tentang persiapan timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di ajang tersebut skuad Garuda masuk dalam grup dan akan bertemu dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina. Ujian pertama bagi Indonesia akan dihadapi saat melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang. Menghadapi lawan kuat, Shin Tae-yong diprediksi akan menambah kekuatan dengan memanggil pemain keturunan. Jens Raven jadi nama terakhir yang resmi menjadi WNI dan saat ini bertugas di Timnas U19 Indonesia. Dimas Derajat menjelaskan, ada pemain keturunan lain yang akan segera bergabung. Namun, dia tidak memberikan detail pemain yang dimaksud tersebut. Menurutnya, hadirnya pemain tersebut akan disambut positif demi menambah kekuatan tim. Apalagi, Shin cukup selektif untuk memilih pemain yang berada di skuad Garuda, mungkin saya dengar masih ada pemain keturunan lagi ya. Sesama pemain Indonesia yang berusaha keras, kata Dimas Derajat kepada media.